Hello everyone, welcome to my YouTube channel. The Pound AOC time frame daily. Melihat dari time frame yang ada secara daily ini, kita berasumsi bahwa kalau ini menjadi satu fase impuls ya. Kalau ini menjadi fase impuls, ini adalah impuls, maka ini harusnya menjadi fase korektif ya. Ini harus menjadi fase korektif. Nah, korektifnya pun kita nanti akan melihat dulu seberapa yang memperkuat menjadi satu fase korektif tajam itu karena ini ya. Ini sangat memperkuat sekali bahwa Bollinger Band-nya mendongak ke atas, perlawanan dengan lower dan upper, perlawanan arah. Ini membuat satu potensi bahwa ya cukup akan terjun. Saya masih akan berekspektasi dia terjunnya cukup dalam ya. Melihat dari potensinya ini, ketiganya dia agak, kalau melihat fase tipe atau tipenya sih sepertinya dia dalam. Oke, seperti ini. Fibo 78 tuh baru di area ini 165. Sekarang 177 ya. Maka next target kita akan berhadapan pada fase satu target di 1.57. Ini kalau ini melihat dari tipe seperti ini ya. Apakah bisa seandainya ini cuma menjadi seperti, katakanlah dia hanya selesai di sini, ini kita garis ya, kemudian kita kasih satu invalidation level, bisa, tidak ada masalah sebetulnya. Di sini invalidation level pun tidak ada masalah, gitu loh. Tidak ada satu alasan ini dikasih invalidation level, it doesn't matter. Tetapi perlu diketahui bahwa korektif kan area belum jelas. Korektif kan area belum jelas, jadi perlu melihat dari sisi tipenya ya, tipe. Coba saya ingin lihat dulu panjangnya seberapa ini. Oke, cuma segini. Kalau ini kita cari pun ya, masih asumsi bahwa kita cari, coba aja di sini. Oke, terus ini kita tarik dari sini, ya. Maka area ini kan tetap menjadi area 3 swing ya. Area 3 swing, belum bisa break kan di 161. Kalau kita anggap ini adalah 1 2 3 ya, ini adalah 1 2 3, 1 2 3, kemudian 1 2 3 3 3, ini bisa 5, 1 2 3 4 5, ataupun
ini bisa 3, 2, 3. Kalau ini 3, maka nanti akan kita gabung mulai dari awal sampai ini dari sini ke sini kita gabung, hasilnya nanti akan berada sama-sama berada di bawah. Oke, ini kalau kita bicara tentang 3 on 3 nya. Jadi saya bisa katakan bahwa karena ini dia berada dalam fase trend down, maka invalidation level yang paling relevan adalah di 92 ini, 9189. Disinilah letak invalidation level yang harus yang tidak boleh di break oleh tidak boleh di break oleh price. Apapun yang terjadi, kalau ini break maka ini menjadi satu fase yang akan berubah. Nah, itu. Melihat di sini adalah invalidation level. Karena di sini adalah invalidation level, maka fokus sekarang ini adalah only selling. Sudah break yang low. Fokusnya adalah selling. Jadi di setiap dia punya kenaikan, nanti fokusnya pun juga masih akan sell lagi. Oke. Ini adalah fokus kita di pound Aussie ya, karena kita berfokus pada only sell, maka kita akan melihat bahwa selling ini akan berada di fase berapa. Nah, kalau ingin katakanlah mencuri-curi atau ya katakanlah ambil bagian untuk buy, ya ini adalah zona untuk buy. Di sini adalah zonanya dia buy. Nah, ini adalah zona buy. Kemudian naik, nanti akan kita hitung lagi kenaikan, tapi saya expectednya bahwa kenaikan ini akan berada di masuk ke dalam zona 1, jadi sekitar 400 poin kalau dia naik ke atas. Oke. Nah, nanti tunggu lagi kita akan hitung lagi mulai dari ini kita hitung dari range-nya ini, nanti kita hitung dia akan setinggi apa, nanti ketahuan. Oh, tingginya ternyata sekian. Ya, karena memang Bollinger Band masih berada di atas, dia belum menukik ke bawah. Berbeda kalau seperti ini kan, berbeda dengan ini. Kalau Bollinger Band sudah mengikuti price, itu soon as possible price akan berbalik arah, entah baliknya seperti ini, natap atau menyentuh Bollinger Upper kemudian kembali lagi turun, bisa saja kan gitu. Makanya Bollinger Band ini, fungsi daripada Bollinger Band ini kompleks betulnya. Nah, apakah akan menguatkan arah tren gitu, ataukah membalikkan? Jadi seperti ini, contohnya seperti ini ya. Kurang geser. Nah, ini jadi gini, contohnya seperti ini, turun ya, semakin turun maka kita akan mengetahui bahwa ini tren akan segera berhenti. Segeranya ini masih perlu, memang bisa beberapa hari, beberapa minggu, dalam 1 bulan bisa, namanya juga segera. Kalau sudah di daily, segeranya itu tidak hitungan jam, tapi hitungannya bisa hari, minggu, bahkan bulan.
Kalau kita hitung kan di sini ada mungkin 1 bulan kan, dari sini kan sekitar 1 bulan 20 hari kerja kan, ya baru 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 nempel di A per BB, tidak melanjutkan kenaikan tapi malah jatuh lagi. Nah ini terjadi, biasanya terjadi divergen di area ini. Ini sering-sering terjadi divergen. Kalau sudah terjadi divergen, maka ini adalah 3, ini adalah 5. Nah, seperti itu. Nah, ternyata terjadinya di sini. Nah, terus ini bisa menjadi ini kan, ini. Nah, ini bisa saja yang di wave 3 itu tidak berada di sini, tapi berada di sini. 3, ini 4, ini 5. Yang di sini, ini B, ini C, ini A. Dia dalam fase extended flat. Extended flat. Ya, clearly extended flat. Ya, ini berada dalam fase extended flat. Ya, dalam fase extended flat. Mana ada tingginya? Ini tertinggi tadi. Oke. Nah itu. Ini adalah fase extended flat. Extended flat pun sama. Extended flat itu juga tidak bisa break dari ini 161. Oleh karenanya, kalau ini kita anggap sebagai ini adalah, kita kasih wave 3 ya, coba di lihat potensinya sih sepertinya higher degree ya, 3, kemudian kita kasih 4. Oke, ini kita kasih 5. Oke, itu kemudian di harga ini akan ada tree swing up. Ini adalah tree swing up nya dia, 1 2 3 ya, 1 2 3 tree swing up. Tree swing up. Kalau ini 5 maka ini 3, maka nanti akan ada 5 lagi. Semuanya all the possibilities itu harus dicoba. Oke. Ini nggak dapat. Nah, karena fase yang terjadi adalah saat ini adalah invalidation ada di atas, maka untuk GBP Aussie fokus kita adalah saat ini opsi short posisi. Kalau teman-teman ingin buy ya, jadi misal sudah ada yang buy di harga ini ya, sudah ada yang buy di harga ini. So saat ini lagi float kurang lebih sekitar ya 500 lah, karena kan daily, time frame nya kan daily, lagi float daripada ini kan float sekitar 500 poin. Nah kalau buy di sini ya floatnya nanti harus cukup panjang, kalau floatnya nanti dia tambah semakin dalam kan gitu. Nah ini bisa 700 poin, 700 lebih.
100 lebih. So saya masih belum berasumsi akan mengambil buy, karena walaupun sudah ada satu zona buy di harga ini, ada zona ajar zona. Kalau teman-teman ingin mengambil buy, stop loss 200 ya di bawah, expectednya dia naik, kemudian nanti sampai di kembali ke 82 kita nanti opsi sell lagi. Sell lagi, karena kalau mengambil buy di daily ini yang jadi satu reason atau alasan kenapa tidak mau buy itu karena ini ya, dia masih mendongak ke atas. Ini sangat riskan untuk melakukan opsi, masih riskan, dan jarak antara ini middle sama lower ini kan juga jauh, range-nya kan dia masih jauh. Ini belum terlalu pendek kan, ini masih dalam range kisaran sekitar 700 poin lah, masih terlalu jauh ya, masih terlalu jauh. Karenanya yang aman adalah sell di harga ini. Buy-nya nanti kapan lagi? Kalau kita sudah menemukan adanya fase seperti ini, buy di upper BB, tidak ada masalah. Telat, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Upper BB membentuk seperti ini, kemudian gini, price-nya naik sampai ke upper BB, nanti buy. Sama seperti ini, tipenya sama seperti ini ya. Jadi contoh itu sudah ada, contoh sih sudah diberikan oleh price sudah memberikan satu rilis daripada seperti ini kan, dia contohnya kan dia sudah dapat nih contohnya dimana buy dimana sell itu sudah dapat ya. Coba saya save dulu. Dia sudah ada contoh di harga ini ya. Kalau buy di seperti ini kan kita sekitar 800 kan ya, sekitar 800. Tetap floatnya tetap buy di pucuk ini, floatnya tetap potensi float adalah 800. Makanya penggabungan saya pakai kan untuk indikator kan tidak begitu aneh, tidak begitu banyak indikator yang saya pakai untuk memudahkan di dalam membaca chart. Kita baca chart seperti ini, ada divergen, ini jelas ada divergen di sini, divergen ya, dia naik turun lagi. Naiknya berapa ini? Kisaran kembali 800, kemudian turun lagi, divergen lagi, kisarannya adalah 900. Panjang kan kalau GWB Aussie, kita tidak bisa stop loss 200 300. Makanya perlu yang namanya kita tahu tentang terkadang lock posisi pun juga perlu kita pelajari juga. Kalau kita salah kita lock, dimana kita lock, dimana kita bongkar locknya kan harus kita tahu juga. Tapi yang paling aman adalah setiap opsi buy dan sell itu melihat pada potensi ini, melihat pada potensi with ini tiga swingnya. Jadi potensi 3 swing ini cukup powerful untuk menentukan area stop loss. Biasanya area stop loss kita buy di area ini kan 77 ya, stop lossnya kan. Kalau kita buy di area ini kan kisaran 200 400 500 ya, dan 500. Itu. Jadi ada place untuk menempatkan stop loss dengan alat bantunya ya seperti ini. Oke. Nah, sekarang bicara tentang
harga yang sekarang ya, kita bicara tentang harga yang sekarang. Bentar, tadi ini sudah saya hitung belum ya? Oh sudah, harus sudah ngitung lagi. Saya juga hitung ini. Oke. Jadi bicara tentang harga sekarang teman-teman, melihat pada tren itu kalau pakai Bollinger trennya kan mudah. Di atas middle BB adalah buy, di bawah middle BB adalah sell. Secara hitung-hitungan di atas kertas kan seperti itu. Kita menghitung caranya melihat potensi buy sell-nya kan ada di yes, tinggal lihat aja nih Bollinger middle-nya di mana. Ya, kemudian letak Bollinger dan middle dan MA ini ya, letak MA kan gitu. Kalau MA sudah mengarah ke sini ya sudah, ini potensinya adalah potensi sell karena MA di bawah di atas middle kan seperti ini. Contohnya kan seperti ini, MA berada di ini kan, MA berada di atas middle BB, trennya turun lumayan panjang ini. Lumayan panjang ini. Ini kisarannya adalah 500 ya. Kan gitu. Nah, buy sell-nya di mana? Buy sell-nya jelas no doubt, kan tidak bisa dilakukan lagi buy sell-nya ketika ada sell, ketika ada bearish engulf. Tanpa adanya bearish engulf ya jangan sell. Ini bearish, ini bearish ya. Ini seperti itu, ini sama karena ini kan di atas apa, ini kan di atas, kalau yang ini kan di atas dia di atas upper BB kan. Nah, adanya bearish di bawah, ini adanya bearish di bawah. Nah, kalau kita buy sell seperti gini, kita melakukan opsi buy sell, salah satu triknya yang paling bisa dijadikan satu apa ya, kalau menurut saya pandangan lah, bisa dibilang pandangan ya, mengambil opsi buy sell ketika hanya ada di atas atau di bawah middle. Contoh ini, buy-nya kalau sudah terjadi maka dia kan price kan tidak akan berada di bawah lowernya kan, dia dari sini langsung naik kan. Nah, naiknya pun juga kita lihat sih lumayan kalau di sini ya, anggap aja sekitar 200 lah. Oke lah, 200 tidak ada masalah, 200 poin gitu. Stop lossnya di mana? Di shadow. Ini pun sama seperti ini ya kan. Nah, ini buy-nya kan di sini katakan. Stop lossnya di mana? Di shadow. Stop lossnya ini berapa poin? Kalau kayak di sini stop loss hanya sekitar 200 ya, tapi dapatnya sekitar ya 200 lah, ambil sama satu-satu lah. Nah, ini kalau pakai daily. Kalau pakai H4 gimana? Ya sama, penerjemahannya sama, hanya berbeda nanti untuk penempatan di hanya berbeda di ininya saja. Tempat stop lossnya aja yang berbeda di harga ini ya.
Ini kalau mempergunakan Bollinger Band di G4. Oke. So untuk saat ini maka kita lihat di H4 nya kan sama juga H4 nya. Dia kan arahnya kan juga ini apa, menjauhi kan, tapi kan ada satu tanda bahwa dia akan datar kan. Sini ada tanda datar seperti ini kan. Karena memang teman-teman kita tidak pernah tahu harganya ini akan kembali naik atau akan kembali turun gitu. Yang kita tahu bahwa trennya kalau di BB kan seperti ini tren sama-sama searah antara dua-duanya. Ini juga menunjukkan bahwa harga pun akan segera berhenti, akan tren low-nya dia ini akan segera berhenti. Kenapa? Karena sudah sama-sama mengarah ke bawah gitu loh. Nah, berhentinya seperti saya sampaikan tadi, ini tidak terjadi dalam hanya jangka waktu jam-jaman, tapi bisa hari, minggu dan bulan. Gitu. Bahkan ini bisa ini kan 1,5 bulan lah ini, atau katakanlah ya 1,5 bulan lah kalau itu kita hitung dari atas. Mulai dari sini ya kita hitung kan hampir 2 bulan kan. Belum balik arah, dia 2 bulan belum balik arah loh. Sudah 2 bulan belum balik arah ya. Masih trendingnya masih low. Masih low kan. Makanya ini adalah penunjuk Bollinger itu untuk menunjuk arah tren. Sama-sama naik maka trennya akan naik. Sama-sama naik maka akan naik. Sama-sama turun ya turunnya pun bisa panjang. Kalau flat otomatis datar, ini datar ya, flat ini datar seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi untuk saat ini opsi yang kita ambil adalah opsi buy, opsi sell, masih sell. Kita masih menunggu harga ini kembali masuk ke sektor yang pertama, zona pertama, kisaran ini ya. Kisaran ini adalah zona pertama untuk kembali melanjutkan kita sell di harga, akan lagi sell di harga ini ya. Apakah bisa break di middle BB, we never know, karena memang jaraknya kan masih panjang, jadi jaraknya kan masih terlalu lebar antara middle dan price ini kan masih terlalu lebar, jadi masih potensi sellnya masih cukup tinggi kalau menurut saya ya, masih cukup tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel. Bye bye, have a nice day.